pemaparan firman Tuhan dari saudara kita PHD Andreas. Dan sebelumnya kita juga akan mengikuti seminar kesehatan yang akan dipaparkan oleh saudara kita PHD Bintang Pangaribuan. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai acara KKR kita pada malam hari ini, kita undang Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita dalam doa pribadi. Amin. Satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Bapa, Engkau berkati kami sepanjang satu hari ini Tuhan dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami. Tuhan jagai dan lindungi kami Bapa. Dan pada malam hari ini juga Tuhan kami bersyukur Engkau boleh pertemukan kami dalam KKR online kami pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memberkati acara KKR kami pada malam hari ini. Engkau berkati Tuhan jaringan kami dimanapun kami berada, biarlah Tuhan juga yang menyertai kami pribadi pas pribadi. Bapa di sorga, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan seminar kesehatan yang akan dibawakan oleh saudara PHD Bintang Pangaribuan. Biarlah Tuhan yang menyertai hamba Tuhan ini agar ia boleh Tuhan menyampaikan seminar kesehatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga Tuhan pada malam hari ini akan mendengarkan pemaparan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudara kami PHD Andreas Bana. Adalah juga Tuhan yang menyertai hamba Tuhan ini. Tuhan curahkan Roh Kudus Tuhan agar boleh hamba Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sepanjang KKR kami pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan turut campur tangan di dalam acara kami ini agar Tuhan semakin dipermuliakan dalam KKR kami ini Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami Bapa, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, pada saat ini kita akan berkenan mendengarkan lagu tema kesehatan kita, dan kita akan mendengarkan seminar yang akan dibawakan oleh saudara PHD Bintang Pangaribuan. Dia yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendali yang diri, itu pemenang sejati, hidup sehat, anugerah Tuhan, hidup sehat. Sangat berharga, 10 hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita.
hidup sehat sangat berharga. 10 hukum kesehatan, hidup sehat pilihan kita. Hidup sehat pilihan kita. Baik, Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan mendengarkan seminar kesehatan kita yang dibawakan oleh PHD Bintang Pangaribuan. Kepada Bapak PHD Bintang Pangaribuan, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih penyertaannya. Kita masih boleh sehat, memiliki nafas hidup, sehingga kita dapat boleh melanjutkan KKR kita ini di malam hari ini, meskipun lewat Zoom meeting ini. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum saya melanjutkan seminar kesehatan, saya mengundang kita semua, satukan hati, kita berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu, hingga kami akan memulai perbaktian, khususnya KKR ini lewat Zoom. Biarlah firman-firman yang kami dengarkan dapat membawa hidup kami lebih dekat kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami, Bapak. Ampuni Yesus kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, judul seminar kesehatan yang akan saya sampaikan adalah hindari jajan yang tidak sehat. Saya mengundang juga kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Apa dikatakan di sana? 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Untuk itu, mari kita jaga tubuh kita, mari kita hindari jajan yang tidak sehat. Suatu kali saya sering melihat pada waktu saya di Pematang Siantar, jadi tepatnya di pajak, ya, di pasar tempat berjual beli. Nah, saya sering melihat ibu-ibu membawa anaknya, dan ibu ini membawa anaknya, kemudian anaknya ini merengek-rengek, nangis, meminta jajan. Itu ibu itu belikan karena dia sayang kepada anaknya. Namun ada es batunya, ya, itu dapat membuat pilek dan batuk. Karena sudah menangis dan merengek-rengek, ibu ini akhirnya belikan kepada anaknya dan belikan juga kepada adiknya. Ya. Jadi ibu ini bawa 2 orang anak. Dia belikan kepada abangnya dan dia belikan kepada anaknya. Seringkali juga senjata daripada anak-anak adalah tangisan untuk meminta sesuatu kepada orang tuanya, bahkan ibunya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus untuk mendidik anak-anak kita agar melawan hawa nafsunya. Ya. Jadi ada 3 bahaya jajan yang tidak sehat. Yang pertama adalah kerusakan otak. Di dalam jajan-jajanan yang tidak sehat itu terdapat zat-zat pengawet dan perwarna dari makanan instan, dan itu akan mengendap dan membentuk kristal di dalam tubuh dan akan menuju jaringan otak yang membuat otak rusak. Ya, jadi luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada zat-zat pengawet ternyata
di jajan-jajanan itu ya. Namun itu merusak, ya, merusak. Yang kedua, peningkatan gula darah. Makanan instan mengandung gula dengan kadar yang tinggi untuk menjaga cita rasanya agar tetap enak. Jadi Bapak Ibu, makanan instan ternyata banyak juga mengandung gula, bahkan dengan kadar yang tinggi. Supaya apa? Untuk menciptakan cita rasa yang tetap enak. Jadi luar biasa ya. Ditambahi gulanya, gula buatannya, agar tetap enak. Namun itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita, karena itu meningkatkan gula darah kita. Jadi mari kita jaga tubuh kita, sebab tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yang ketiga, gangguan usus. Zat kimia akan menekan dan melukai dinding usus. Zat-zat pengawetnya bersifat adikatif dan melekat pada usus. Nah, jadi ternyata juga ada banyak zat kimia, dan zat kimia itu akan menekan dan melukai dinding usus, dan itu bersifat melekat pada usus. Kejadian 1 ayat 29 adalah, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, buah-buahan adalah makanan kita yang sesungguhnya, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan juga firman Tuhan katakan dalam Kejadian 1 ayat 29, biji-bijian, tumbuhan yang berbiji, ya, kacang-kacangan juga menjadi makanan kita yang diperintahkan oleh Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kesimpulannya bagi kita adalah makan makanan instan ataupun jajan-jajanan dapat merusak tubuh kita. Jadi mari kita berupaya sebisa mungkin untuk menghindari jajan-jajanan ataupun makanan-makanan instan. Mari kita jaga tubuh kita, sebab tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Mari kita perbanyak makan buah dan biji-bijian. Apalagi di masa-masa yang sukar ini, masa-masa pandemik ini, kita harus lebih menjaga tubuh kita. Karena tubuh kita akan gunakan untuk menjadi puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah firman Tuhan lewat seminar kesehatan yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan PHD Andreas Bana. Kepada PHD Andreas Bana, kami persilahkan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, kami boleh merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga di pada malam hari ini juga, kami masih merasakan akan berkat-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini, urapi hamba-Mu, berikan hamba-Mu hikmat, kepintaran, dan kebijaksanaan, agar menyampaikan firman-Mu sesuai seturun dengan kehendak-Mu. Bapa surgawi, Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini,
tentu kita melihat penolong di saat sukar. Ya, penolong di saat sukar. Tentu menjadi penolong di saat sukar adalah bagaimana sering kita menghadapi kesulitan, sering kita menghadapi akan tantangan demi tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa kita mempunyai penolong, ya, kita mempunyai penolong yang sering membantu kita di dalam kehidupan kita, entah sukar, entah sulit di dalam kehidupan kita. Menjadi ayat pendukungnya di dalam buku Mazmur 33 ayatnya yang ke-6. Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tentu kita mempunyai penolong yang selalu mendampingi di dalam kehidupan kita. Ya, sebagaimana dikatakan bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada kita, Bapak Ibu. Ya, selalu tertuju kepada kita, selalu memberikan kita, sebagaimana dikatakan bahwa Dia memberikan kita kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Nah, inilah yang menjadi bagaimana salah satu pelajaran motivasi di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi akan kesukaran di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebagai pendukung yang kedua yang bisa membuat kita untuk tetap berdiri bersama dengan Yesus adalah di dalam buku Amsal pasal 23. Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena masa depan sungguh ada di hadapanmu, tidak akan hilang. Tentu Bapak Ibu, kita mempunyai kesulitan tantangan di dalam kehidupan kita, tetapi kita mempunyai pengharapan. Ya, Tuhan memberikan kita pengharapan. Nah, pengharapannya adalah salah satunya bagaimana kita harus menempati akan kerajaan surga. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Boleh saja Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang hadir pada malam hari ini melalui media Zoom, ya, boleh saja kita di dalam kehidupan kita sering menghadapi kesulitan, kesukaran, tetapi kita yakin dan percaya bahwa itu kehidupan sementara di dunia ini. Tetapi Tuhan memberikan kita pengharapan. Ya, Tuhan memberikan kita pengharapan. Sebab itu di dalam buku Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tentu Bapak Ibu saudara-saudaraku, jangan kita merasa takut, merasa bimbang. Ya, kalau kita merasa takut, merasa bimbang, maka pengharapan yang tadi kita rencanakan untuk bisa menempati kerajaan surga, maka menjadi apa? Tidak, ya, kita tidak akan bisa mencapai tujuan tersebut. Oleh karena apa? Kebimbangan kita. Tentu di dalam buku Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-8, ya, kalau kita buka di sana, ketika kita dikatakan bahwa kalau kita berdoa, kalau kita diombang-ambingkan seperti laut, ya, Bapak Ibu yakin dan percaya bahwa kita tentu tidak memiliki yang namanya pengharapan itu. Ya, nah inilah beberapa pertanyaan yang harus kita perlu jawab pada malam hari ini. Siapakah yang menjadi penolong kita saat kita menghadapi kesukaran? Ya, inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab pada malam hari ini. Nah, kita melihat cerita tentang Ayub. Ya, cerita tentang Ayub. Ketika ia mengalami musibah yang berat di dalam hidupnya, merupakan cobaan yang berat bagi Ayub. Ya, kita melihat kehidupan daripada Ayub. Semua meninggalkan Ayub, termasuk istrinya. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan Ayub di tengah persoalan yang terjadi. Bapak Ibu, kita melihat kehidupan daripada Ayub. Ayub sering mengalami kesulitan, kesukaran di dalam kehidupannya. Tetapi Yesus tetap menyertai Ayub. Yesus tetap memberi pertolongan. Bahkan memberkati dan memulihkan Ayub dari apa? Dari penyakitnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita melihat bahwa kehidupan daripada Ayub, ya, sungguh apa? Sungguh menakutkan. Ya, menakutkan di dalam kehidupan kita. Ya,
Tetapi kalau kita melihat akhir dari cerita Ayub adalah bagaimana Ayub menyadari bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan segala perkara dengan cara yang ajaib. Dan tidak ada cara yang apa? Yang gagal. Inilah rencana Tuhan. Inilah bagaimana kita melihat cerita daripada Ayub. Tuhan selalu apa? Memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan bahwa tidak ada rancangan yang apa? Rancangan yang gagal. Inilah firman Tuhan bisa menguatkan kehidupan kita melalui cerita daripada Ayub. Ketika kita mengalami musibah, ketika kita mengalami akan tantangan bahkan kesukaran di dalam kehidupan kita, marilah kita meniru kehidupan daripada Ayub. Nah, Bapak Ibu, begitu pula di dalam kehidupan kita, kita mengalami goncangan dan tantangan yang membuat iman kita goyah dan menjadi tawar hati. Tetapi kita harus kuat karena Tuhan akan menolong kita. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sering digoncang. Ya, kita sering membuat hati kita, bahkan membuat iman kita menjadi goyah, menjadi tawar hati. Tetapi kita harus apa? Yakin dan percaya bahwa kita mempunyai penolong yang setia di dalam kehidupan kita. Di dalam buku Mazmur pasal 46, ayatnya yang ke-23, ayatnya yang kedua dan ketiga. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan terbukti. Ya, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Nah, apa yang harus saya garis bawahi di sini? Bagaimana di sini dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan, ya, tempat perlindungan dan kekuatan sebagai apa? Sebagai penolong di dalam kesesakan kita, Bapak Ibu. Ya, ketika kita mengalami kesukaran, ketika kita mengalami kesulitan, marilah kita apa? Setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan apa? Sanggup menolong kehidupan kita. Nah, jangan pernah kita meragukan akan kesabaran kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Jangan pernah kita berpikir bahwa kesukaran yang kita hadapi sangat berat, Bapak Ibu. Jangan pernah kita berpikir secara apa yang manusia pikirkan. Kalau kita melihat di dalam buku Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata, segala perkara di dalam Dia, ya, segala perkara di dalam Dia selalu memberi apa? Kekuatan kepada kita. Ya, inilah firman Tuhan. Bagaimana Dia sering apa? Menguatkan kehidupan kita supaya kita boleh apa? Kehidupan dunia ini. Ya. Nah, inilah bagaimana pertanyaan tadi nomor yang pertama, siapakah yang menjadi penolong kita? Tentu di dalam buku Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-6 bahkan sampai ayatnya yang ke-8. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman kepadamu. Perhatikanlah air hidup mereka. Contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Ya, inilah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Ketika kita merenungkan akan firman ini, ya, Yesus adalah penolong kita, Tuhan adalah penolong kita, maka kita jangan apa? Takut. Ya, jangan takut Bapak Ibu. Ya, kita jangan takut karena kita melihat bahwa pemimpin-pemimpin ya sebelum zaman kita, ya, di sana dikatakan bahwa kita harus contoh iman mereka. Ya, kalau saya bedakan zaman dahulu dengan zaman sekarang, Bapak Ibu, memang sangat apa? Sangat jauh. Ya, sangat jauh. Kalau zaman dahulu iman mereka apa? Sangat dikuatkan. Tetapi Bapak Ibu, kita jangan berkecil hati. Tetapi marilah apa? Kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Seperti kita melihat Henok, ya, Henok bahkan dia apa? Diangkat hidup-hidup masuk ke surga. Siapa yang apa? Siapa yang mau diangkat hidup-hidup masuk ke surga? Tentu kita mempunyai pengharapan akan hal ini. Ya, tentu kita mempunyai pengharapan akan hal ini. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan kesukaran atau kesulitan?
Nah, inilah ya kalau kita diperhadapkan dengan kesukaran atau kesulitan, maka di dalam buku Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-22 bahkan hingga sampai 23, firman Tuhan berkata, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ayatnya yang ke-23, dan anak-anak akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membebaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita menyadari bahwa perbuatan kita, ya, maka kita melalui perbuatan kita, tingkah laku kita, maka kita akan apa? Menghadapi yang namanya apa? Kesukaran. Karena Tuhan apa? Memberikan kita apa? Menguji, ya. Dia menguji batin kita, hati kita, supaya kita apa? Boleh membalas yang terbaik di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Ya, kalau kita membalas yang terbaik di mata Tuhan, membuat terbaik di mata Tuhan, menuruti akan perintah Tuhan, tentu salah satu halnya adalah bisa kita apa? Bisa kita menuruti akan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan yang ketiga, mengapa Yesus menolong kita di saat kita menghadapi kesukaran tersebut? Ya, Bapak Ibu, tentu Yesus selalu menolong kita. Kita melihat kehidupan atau ilustrasi daripada Ayub. Ya, banyak yang mengolok-olok dia, bahkan istrinya juga apa? Tidak mau apa? Duduk bersama dengan dia. Ya, tetapi apa? Di pertanyaan yang nomor ketiga dikatakan bahwa Yesus mau menolong kita di saat kita menghadapi apa? Kesukaran. Nah, di dalam buku 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 10. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan apa? Dan bertobat. Ya, sangat apa? Sangat mempunyai arti yang luar biasa. Ya, Tuhan selalu memberikan kita apa? Menempati. Tuhan tidak pernah lalai menempati janjinya. Ya, Tuhan selalu menghendaki supaya kita jangan binasa, Bapak Ibu, jangan binasa. Karena tentu kalau kita binasa, ya, maka kita tidak akan apa? Menempati kerajaan surga. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hancur dalamnya. Ya, dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan yang berkati, ya, tentu kita tahu bersama bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri. Ya, tentu kita tidak apa? Mengetahui. Ya, tentu kita tidak tahu kapan Yesus datang. Tetapi kita harus apa? Kita harus ingat itu bahwa Tuhan tidak pernah apa? Tidak lalai menepati janjinya. Jadi, janji apa yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita apa? Sanggup melakukan akan perintah daripada Tuhan. Nah, kita melihat Rasul Paulus mengatakan bahwa akhir zaman merupakan masa yang sukar. Ya, Rasul Paulus sendiri mengatakan, firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di dalam buku 2 Timotius 3:1. Nah, hal yang sama juga Tuhan sampaikan kepada kita. Mengapa? Oleh karena kita hidup di akhir zaman, Tuhan memerintahkan kita bahwa kita harus apa? Harus tahu di mana akhir zaman adalah masa yang apa? Masa yang sukar. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus memberikan kita ingatan kepada kita supaya kita ketahui bahwa apa? Masa atau hari-hari yang terakhir itu adalah masa yang apa? Masa yang sukar. Tuhan berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan dunia, dan supaya Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk di bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, jadi Bapak Ibu,
umat-umat Tuhan yang diberkati, yang telah mengikuti akan kebaktian kebangunan rohani pada malam hari ini. Tentu marilah kita jagalah diri kita, menjauhkan dari pesta pora, kemabukan, bahkan kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, kita harus menjauhkan itu Bapak Ibu. Supaya Supaya di sini dikatakan bahwa Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kalau kita sudah kena jerat oleh setan Bapak Ibu, tentu kita kehilangan akan pengharapan itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Yesus mengetahui dan memiliki segala perkara khusus masa depan kita. Di dalam buku Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita mengetahui bahwa kita memiliki akan perkara di dalam kehidupan kita, kesulitan di dalam kehidupan kita, kita harus ingat di dalam buku Yeremia pasal 29 ayat 11. Firman Tuhan berkata Bapak, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, mengenai kamu. Di sini diartikan bahwa mengenai kamu adalah mengenai kita umat-umat ciptaan daripada Tuhan. Ya, mengenai kita. Ya, nah demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan Bapak Ibu. Tuhan memberikan kita damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, menjadi kesimpulan pelajaran kita pada malam hari ini. Percayalah, karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak ada yang sukar. Tuhan selalu menolong kita karena Dia memiliki banyak jalan. Maka berharaplah terus kepada Dia. Marilah kita alihkan pandangan hanya kepada Yesus, sebab dari Dia ada pertolongan. Dengan penuh harapan menuju kerajaan surga yang kekal. Tentu menjadi kesimpulan pelajaran kita. Ya, kita harus tetap percaya. Ya, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan penolong bagi kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, marilah kita alihkan pemandangan kita. Supaya supaya kita sadar bahwa Yesus itu adalah pertolongan yang baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesukaran, bahkan kesulitan di dalam kehidupan kita. Karena dengan itu, harapan kita sebagai umat-umat pilihan daripada Tuhan, yaitu menempati kerajaan surga. Inilah pekabaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah bisa menguatkan akan kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kesukaran, marilah kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang baik, kembali lagi kami datang kepadamu, mengucap syukur kepadamu oleh karena melalui firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah kami selalu menghidupkan akan kehidupan kami, sehingga kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong di dalam kehidupan kami ketika kami menghadapi kesulitan, kesukaran di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih juga pada malam hari ini umat-umat Tuhan sedistrik Medan Selatan yang telah mengikuti akan kebaktian kebangunan rohani pada malam hari ini. Biarlah Tuhan melalui akan media Zoom yang mereka pakai pada saat ini, biarlah Engkau selalu memberkati, memberikan yang terbaik melalui usaha tangan pekerjaan mereka, melalui bahkan mata pencaharian mereka. Biarlah Tuhan Engkau selalu melipat gandakan berkat-Mu dari surga, boleh menjadi bagian daripada umat-umat Tuhan yang berada di distrik Medan Selatan, sehingga umat-umat Tuhan ini tetap mempunyai bekal untuk selalu memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, pada malam hari ini juga kami juga berterima kasih oleh karena firman melalui kesehatan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu PHD Bintang Pangaribuan. Biarlah Tuhan Engkau selalu memberkati akan hamba-Mu ini di dalam masa mudanya,
di dalam perkuliahannya. Biarlah Tuhan Engkau sanggup menolong akan dia, sehingga hamba-Mu ini juga tetap setia, bahkan di dalam kehidupannya juga dia mempunyai bekal untuk selalu memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, sebentar lagi juga kami akan tidur. Biarlah Tuhan memberkati kami. Di dalam tempat tidur kami masing-masing, biarlah Tuhan juga menjaga, melindungi kami, sehingga di pada pagi nanti kami boleh bangun kembali, gunanya untuk selalu bekerja, berbakti, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, hamba-Mu tidak dapat sebutkan satu persatu, tetapi hamba yakin dan percaya bahwa Tuhan akan sanggup menolong akan umat-umat Tuhan yang berada di distrik Medan Selatan. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.